Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau kalian ngerapihin seragam kalian ya. Dirapikan seragamnya. Lalu itu mejanya dan bangkunya tolong dirapikan, diluruskan ya, biar kelihatan rapi, cantik, ya kan? Nah, itu sampah-sampahnya tolong dibuang ya ke tempat sampah, biar kelasnya nyaman, bersih, ya. Jadi enak nanti belajarnya, oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Adi Setiawan. Oke, masuk. Gianisa. Oke, masuk ya. Irma. Oke, masuk. Rahmatullah. Rahmatullah kemana nih? Izin. Oh, udah baik. Berarti Rahmatullah saja ya yang tidak masuk. Sebelum kita mulai, Ibu mau bercerita dulu nih ya. Berkali-kali Ibu sering sampaikan kepada kalian, rumah itu adalah istana kalian. Jadi kalian harus membersihkan rumah. Kenapa? Biar kelihatan kalian tuh anak yang berbakti. Ibu jamin deh, kalau misalnya rumah kalian bersih, itu karena kalian yang membersihkan, yang beresin. Orang tua kalian itu seneng lihatnya. Kalau orang tua, hati orang tua udah seneng, bahagia, itu kalian kalau belajar pun, kalian mau kegiatan apapun, itu akan dilancarkan sama Allah, karena orang tua pun mendoakan kalian supaya apapun yang kalian lakukan itu berjalan dengan lancar ya. Jadi salah satu untuk membahagiakan orang tua atau membantu orang tua, itu salah satunya kalian beres-beres di rumah ya, bantu orang tua. Itu aja kalian tuh sudah membuat hati orang tua tuh nyaman, senang gitu ya. Oke, sekarang Ibu ingin membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian dapat mengerti atau menjelaskan pengertian dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Lalu, yang kedua, kalian dapat mengerti atau menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan atau mengerti ataupun membedakan kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Ya, seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau kalian tolong semuanya fokus ke Ibu ya. Fokus dan dengarkan penjelasan dari Ibu ya.
Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana terdapat satu penjual yang menguasai suatu pasar monopoli tersebut. Lalu, penjual ini disebut monopolis. Monopolis dapat menentukan harga untuk mempengaruhi suatu pasar tersebut. Jika monopolis ini menaikkan harga atau menurunkan harga, maka jual yang lainnya itu akan mengikuti harga dari si monopolis yang menguasai suatu pasar tersebut. Nah, produk di dalam pasar monopoli ini itu adalah produk yang hampir sama ataupun serupa. Tetapi di sini ada produk yang hampir sama ataupun serupa. Karena untuk memasuki pasar monopoli ini pun sangat sulit. Produk di sini itu akan menghidupi banyak hajat manusia, hajat orang banyak, ya. Jadi tidak bisa produk-produk yang kaleng-kaleng. Ini tidak bisa masuk ke pasar monopoli ini karena menurut Ibu di pasar monopoli ini adalah produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu orang penjual yang menguasai pasar tersebut. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun harga dari penjual ini mahal, ya. Tetapi pembeli tetap memproduksi dari si penjual ini, gitu. Lalu yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh si pihak lain yang ada di pasar tersebut. Jadi memang di sini tuh penjualnya itu hanya sedikit sekali, bisa dihitung oleh jari, ya. Lalu yang ketiga ada terdapat hambatan dalam memasuki suatu pasar tersebut. Salah satunya adalah undang-undang yang tertera di dalam pasar monopoli ini. Kenapa ada undang-undang? Karena di sini penjual dapat melakukan hak cipta, hak paten, hak atas kekayaan untuk dirinya. Lalu yang terakhir ada penjual dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi yang menggantikan si produk ini yang sudah menguasai suatu pasar tersebut. Kita lanjut ke kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu sifat barang ini tidak memiliki substitusi yang sehingga si monopolis ini tidak perlu mengeluarkan banyak modal untuk promosi dan iklan ataupun cara pemasarannya. Lalu yang kedua, dengan monopoli ini pemerintah dapat menjaga sumber daya alam untuk masyarakat. Lalu yang ketiga, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin terdorongnya inovasi
si individu tersebut. Nah, kelebihan pasar monopoli sudah. Sekarang kita ke kekurangannya si pasar monopoli tersebut. Kekurangannya ini yaitu karena produsen dapat menetapkan harga produknya dengan seenaknya mereka, maka si monopolis ini akan mengurangi jumlah dari produk mereka. Sehingga kalau produknya dikurangi kan otomatis harganya mahal, ya. Kan banyak ya pembelinya. Mereka tidak bisa beralih ke produk yang lain atau ke monopolis yang lain. Jadi si pembeli rela untuk membayar mahal si penjual yang menguasai pasar tersebut. Nah, kekurangan lainnya yaitu keuntungan terpusat hanya pada produsen atau penjual atau si monopolis ini. Karena monopolis ini yang menguasai pasar tentunya akan memiliki banyak laba. Karena pun si konsumennya pun juga tidak mau beralih ke produsen lain gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang dimana beberapa produsen yang berkompetisi untuk mengembangkan produk mereka yang hampir serupa dan hampir sama. Nah, produk yang membedakan produk-produk mereka adalah ciri khas dari produk mereka tersebut. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai produk differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang dipasarkan itu hampir serupa, maka masing-masing produsen akan bersaing melalui dari iklan, promosi, ataupun kemasan mereka atau cara memasarkan produk mereka. Lanjut ke ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama ada terdapat banyak sekali produsen di dalam pasar monopolistik ini yang memiliki barang yang hampir sama atau hampir serupa, maka masing-masing produsen ini atau penjual ini memiliki pangsa pasar yang sangat kecil atau sangat sedikit. Hal ini produsen menjadi memiliki kekuatan yang sangat terbatas untuk memasarkan produknya mereka. Nah, hal ini membuat si produsen sangat memiliki keterbatasan atas kekuatan dari produk mereka masing-masing. Dan para produsen ini tidak bisa begitu saja menentukan harga produk mereka. Jadi di dalam pasar ini karena banyak produsennya, jadi masing-masing produsen ini berkumpul untuk menyepakati harga yang harus dipasarkan seperti itu. Tetapi karena banyaknya produsen atau penjual, maka untuk mengkoordinasi suatu harga barang produk atau produk mereka pun itu sangatlah sulit, karena kan pasti ada yang miskomunikasi ataupun ada produsen yang tidak ingin ikut dalam andil menentukan harga. Lalu yang kedua dari ciri-ciri pasar monopolistik ini yaitu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah ketika produsen memproduksi produk yang
sedikit berbeda dari produk yang lain, namun serupa dengan produk penggantinya, seperti itu. Diferensiasi produk sendiri tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik produk atau kualitas produk tersebut. Yang ketiga dari ciri-ciri pasar monopolistik ini yaitu masing-masing produsen atau penjual mereka bersaing mulai dari segi harga, kualitas, ataupun pemasaran dari produk mereka. Seperti itu. Nah, yang terakhir dari ciri-ciri pasar monopolistik yaitu dapat mudahnya si penjual ini keluar masuk pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini berbeda dengan pasar monopoli. Kalau pasar monopoli itu susah untuk masuk ke dalam suatu pasar monopoli tersebut. Nah, kalau di pasar monopolistik ini produsen atau penjual mudah untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Oke, kita lanjut ke kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar tersebut sehingga konsumen memiliki banyak variasi untuk memilih barang atau produk. Karena produk mereka ini masing-masing itu sebenarnya sama, tapi memiliki ciri khas tersendiri, seperti itu. Oke, yang kedua dari keuntungan pasar monopolistik ini yaitu produsen atau penjual dapat keluar masuk dari pasar bebas untuk keluar masuk dari pasar monopolistik ini. Nah, kita lanjut ke kekurangan dari pasar monopolistik ini. Yang pertama yaitu karena banyaknya produsen, ya, jadi membuat persaingan suatu antar produsen ini atau penjual ini semakin ketat atau semakin berat, ya. Dan produsen yang memiliki produsen besar atau perusahaan besar ini akan mendominasi lebih pangsa pasar mereka itu lebih besar, sekitar 30-40% pangsa pasar mereka. Nah, sedangkan sisanya itu yaitu produsen-produsen atau penjual-penjual yang penjual-penjual kecil, seperti itu. Yang kedua dari kekurangan pasar monopolistik ini yaitu karena masing-masing produsen harus mengembangkan inovasi mereka, maka pembiayaan dari inovasi tersebut akan semakin besar. Nah, berimbasnya itu adalah kepada produk mereka. Harga produk mereka akan menjadi mahal. Yang ketiga atau yang terakhir dari kekurangan si pasar monopolistik ini yaitu lagi-lagi adalah modal. Karena di sini mereka harus bersaing lebih ketat atau lebih besar, lebih berat. Nah, mereka pastinya akan mengeluarkan promosi atau iklan atau cara memasarkannya, itu mereka harus membutuhkan lebih banyak modal agar mereka bisa memasarkan produk mereka. Contoh produk dari pasar monopolistik ini yaitu seperti sepatu, ya, sepatu. Kenapa bisa contohnya ini sepatu? Karena mereka kan penjualnya banyak nih, ada Puma, ya, ini merek Puma, merek Nike, Adidas, terus Fila, ya. Nah, misalnya dari keempat penjual ini, merek ini, mereka memiliki
produk yang sama. Contohnya, misalnya dari tempat ini mereka mengeluarkan edisi running shoes atau sepatu lari ya dari tempat ini. Nah, contohnya kalau misalnya si Adidas ini dia meninggikan harga dari running shoes-nya dia nih, Adidas, maka misalnya ketiga ini tidak menaikkan harga running shoes-nya. Jadi kalian pasti tahu dong, konsumen pasti akan membeli produk yang mana? Yang ketiga ini, karena mereka empat ini sama-sama mengeluarkan produk running shoes. Lalu kita masuk ke pasar oligopoli. Nah, pengertian dari pasar oligopoli ini yaitu suatu pasar yang hanya memiliki beberapa produsen atau penjual yang menyediakan kebutuhan atau menyediakan kebutuhan hidup si konsumen. Nah, karena ada beberapa produsen atau penjual yang memiliki barang yang sama, ini akan menyulitkan si konsumen untuk membedakan produk-produk si produsen tersebut. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai banyak konsumen. Yang pertama yaitu hanya ada beberapa produsen yang menguasai banyak pembeli atau konsumen. Biasanya jumlah produsen itu tidak sampai lebih dari 10 produsen seperti itu. Contohnya ya, langsung aja ke contohnya. Contohnya itu yang gampangnya aja deh, yaitu air mineral. Ya, air mineral ini kan banyak mereknya tuh. Mereka itu sebenarnya sama kan produknya, yaitu air mineral, air minum. Tetapi produsen yang menguasai konsumen ini ada beberapa. Biasanya sih itu yang mereka itu pasang iklan juga di TV. Itu adalah produsen yang banyak yang menguasai banyak konsumen, seperti Aqua, Le Mineral, Vir, ya, dan 7 produsen yang lainnya. Lalu yang kedua dari ciri-ciri pasar oligopoli yaitu produk yang diperjualbelikan yaitu bisa bersifat homogen, bisa pula bersifat beragam. Ya, seperti itu. Yang ketiga dari ciri-ciri pasar oligopoli yaitu susahnya produsen baru yang masuk ke pasar oligopoli yang produknya itu sudah eksis, seperti itu susah karena produsen yang baru ini harus memiliki banyak modal dengan mengeluarkan iklan, ya, promosi, pemasaran yang sangat bagus, ataupun pokoknya seunik mungkin sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Tetapi itu sangat susah karena biasanya konsumen itu sudah nyaman untuk mengkonsumsi barang yang sudah eksis tersebut. Gitu. Lalu kita masuk ke kelebihan dari pasar oligopoli. Nah, kelebihan yang pertama yaitu persaingan yang sangat ketat membuat produsen atau penjual
meninggikan atau mengembangkan inovasinya dan kualitas dari produk mereka masing-masing. Oke, yang kedua dari kelebihan pasar oligopoli ini yaitu harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena produsen pasti akan selalu meningkatkan kualitas dan keinginan dari konsumen tersebut. Gitu. Lalu yang ketiga, meskipun tidak banyak produksi yang maksudnya barang yang ada gitu dari beberapa produsen yang mempunyai produksi produk yang sama, tetapi konsumen dapat mempunyai barang pengganti apabila barang yang mereka si konsumen inginkan itu sedang tidak ada atau habis barangnya. Jadi konsumen dapat membeli produk lain yang sama atau penggantinya dari produk yang mereka biasa pakai. Nah, yang terakhir dari kelebihan pasar oligopoli ini yaitu kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Lanjut, kita akan ke kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, yang pertama dari kekurangan pasar oligopoli ini yaitu sering terjadi perang harga dari antar si produsen tersebut. Yang kedua dari kekurangan pasar oligopoli ini yaitu cukup sulit dalam hal pemerataan pendapatan karena produsen baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli ini itu sangat sulit karena adanya hak paten atas suatu produk yang sehingga produk baru pun sulit untuk mengeluarkan barang yang hampir sama atau serupa dengan produk yang sudah ada di pasar oligopoli tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir dari kekurangan pasar oligopoli ini yaitu pembebasan perusahaan yang telah memiliki nama, yang sudah memiliki jam terbang mereka mudah untuk mendapatkan laba atau pendapatan karena istilahnya itu produk mereka itu sudah dikenal oleh banyak masyarakat, banyak konsumen. Jadi konsumen berpikir untuk membeli barang tersebut yang pertama kali itu kalau memang sudah habis baru ke barang yang lain, seperti itu. Contoh produk dari pasar oligopoli ini yaitu sabun, terus alat-alat elektronik atau kendaraan bermotor, ya, ataupun bumbu penyedap makanan. Oke, Ibu sudah selesai menjelaskan pasar monopolistik dan oligopoli. Sekarang Ibu ingin kalian berkelompok. Satu kelompok itu isinya 2 orang. Karena ini udah pasang-pasangan ya. Siapa yang akan menceritakan duluan apa yang Ibu jelaskan tadi? Lalu yang satunya lagi mencatat apa yang teman sekelompok kalian bicarakan. Lalu nanti sebaliknya, ya. Yang satunya lagi menjelaskan menurut versi dia, tidak boleh melihat buku ya. Oke. Nanti kalau udah selesai, kalian satu kelompok maju dan membacakan catatan kalian masing-masing. Oke?
Nah, ibu akan memberikan kertasnya. Ini warna pink dan warna biru. Jadi satu kelompok ini kalian mendapatkan kertas dua warna ini. Jadi bisa tahu, jadi bisa kelihatan yang satu nulis, yang satu juga nulis. Oke. Nih. Udah ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Sudah selesai semuanya, waktunya sudah habis ya, 20 menit. Sekarang ibu tunjuk ya, siapa yang akan maju pertama. Irma sama Janisa maju. Oke, sepertinya kalian sudah mengerti dari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Gampang ya, mudah ya. Kalau kita mau untuk mempelajarinya, pasti dimudahkan oleh Allah. Oke, sekarang sebelum kita sekarang kesimpulannya dari pasar monopoli dan pasar monopolistik dan pasar oligopoli, yaitu pasar monopolistik adalah pasar yang dimana jumlah produsennya hanya diantaranya 2-3 produsen, dan produknya ini dipakai oleh banyak masyarakat, banyak konsumen. Jadi nggak hanya beberapa puluh konsumen atau ratus konsumen atau puluh ribu konsumen, tapi jutaan ya, seperti itu. Contohnya itu PLN ya, terus KRL, lalu Pertamina ya, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Lalu kalau pasar monopolistik, yaitu dimana penjualnya ada banyak sekali penjual, dan mereka pun menjualkan barang-barang yang hampir sama atau serupa, ataupun mereka membuat atau memproduksi barang atau produk yang untuk menggantikan apabila produk yang lainnya habis, mereka mempunyai penggantinya, seperti itu. Produknya ini sama, tapi yang membedakannya itu adalah ciri khas produk mereka masing-masing. Jadi dari segi harga, terus iklan, ataupun dari kemasan produk tersebut, seperti itu ya. Dan pangsa pasar mereka itu luas, tetapi karena produsen atau penjualnya itu banyak, jadi pangsa pasar yang dimiliki oleh satu penjual, masing-masing penjual ini sangat sedikit ataupun kecil ya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini apabila ada penjual yang ingin masuk, penjual baru yang ingin masuk, penjual ini harus memiliki produk yang baru. Maksudnya di sini yaitu misalnya sama, tetapi mereka harus mempunyai merek baru dan perbedaan dari produk yang hampir sama tersebut, seperti itu. Penjual yang baru itu sebenarnya sulit untuk masuk, karena biasanya produsen yang bersaing itu yang di atas, maksudnya yang aktif dalam penjualannya itu adalah penjual yang sudah memiliki nama
atau sudah ada di hati dan di pikiran konsumen. Oke, sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih kurang jelas kah dengan materi hari ini? Sudah cukup ya, karena kalian tadi juga sudah merangkum apa yang kalian tangkap di catatan itu, di kertas yang tadi ya. Jadi kalian bisa mengulang-ulangnya kembali agar tidak mudah lupa ya. Oke, kita sudahi pembelajaran hari ini ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi yang berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.